Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Riwayat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang 5 ujian umat Islam yang disebut dalam Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat Islam akan menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam hidupnya. Ujian demi ujian ini pada dasarnya merupakan tes kenaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Makarim Al-Ahlak, Abu Bakri bin Lal meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kelima hal tersebut sejalan dengan Al-Quran yang menegaskan bahwa setiap orang yang beriman mukmin senantiasa akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ankabut nomor 29 ayat 2-3. Berdasarkan hadis di atas, setidaknya ada 5 ujian yang dihadapi orang mukmin. Pertama, mukmin yang mendengkinya. Kita mengetahui bahwa setiap orang yang mendapat kenikmatan pasti akan ada orang lain yang tidak menyukainya. Dengki. Dari sini timbullah sikap hasud. Penyebab hasud itu antara lain karena permusuhan dan kebencian yang diharapkan agar kenikmatan musuh menjadi hilang dan berpindah ke pihaknya. Hasud juga bisa muncul akibat kesombongan yang menjadi watak dirinya, sehingga ia senantiasa merasa khawatir bila ada orang lain yang lebih hebat darinya dan meremehkannya. Cara menghadapi hal ini adalah dengan menjauhi tukang hasud yang suka mengunjing dan mengadu domba. Ujian bagi mukmin yang kedua adalah kaum munafik yang selalu membencinya. Sifat munafik lain berbahaya dari kufur. Sebab orang yang munafik itu sering menampakkan wajah keislaman seakan-akan baik, padahal dirinya menyimpan permusuhan dalam hatinya. Salah satunya adalah peristiwa munculnya hadis Al-Ifki, berita duka. Peristiwa itu merupakan contoh makar kaum munafik di Madinah terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surat An-Nur nomor 24 ayat 11. Untuk melindungi dari kaum munafik ini, kita wajib bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menyingkap tipu daya dan rencana busuk mereka. Orang-orang munafik itu sangat pandai bersilat lidah dan membolak-balikkan kata-kata dengan maksud mempertahankan maksud dan tujuannya. Quran Surat Al-Munafikun nomor 63 ayat 1-11. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi. Kaum fakir adalah pendukung kebatilan, setan dan berusaha mencelakakan orang Islam. Quran Surat An-Anfal nomor 8 ayat 36. Mereka saling tolong-menolong memerangi umat Islam. Untuk menghadapi kejahatan kaum kafir, kita harus meyakini bahwa
sunnatul ibtila atas mukmin adalah suatu keniscayaan, dan di samping itu kita wajib membekali diri dengan siqah billah, husnuzon billah, bertawakal kepadanya, berdoa dan selalu mengikuti manhaj para ulama yang soleh. Yang keempat, setan yang selalu berusaha menyesatkan. Setiap mukmin wajib mewaspadai dan menutup rapat semua pintu masuk yang dilalui setan, seperti marah, syahwat, ketergesa-gesa, kikir, dan takabur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.